Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad, pada keluarga, para ahlil bait dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di awal bulan Sya'ban ini, sebelum berjumpa dengan Ramadan, kita berdoa semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, kita dapat kembali duduk bersama bertolabul ilm, mengkaji kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman karya Syekh Muhammad Abdul Ati Buhairi. Sekarang kita masuk pada ayat ya ayyuhalladzina amanu berikutnya, masih di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu yang ke-10. Terakhir kita pada pertemuan bulan yang lalu membahas tentang seruan Allah kepada orang-orang yang beriman agar mengeluarkan zakat pertaniannya atau zakat perkebunannya dengan memilah-milah mana yang baik. Jangan sampai kita mengeluarkan sesuatu yang kalau sesuatu itu diberikan kepada kita, kita sendiri hatinya menolak. Ya, wala tunfiqu, bagaimana ayatnya kemarin? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fihi. Itu kata Allah, jangan sampai kamu memberikan sesuatu yang kalau sesuatu itu kamu diberi, itu matamu sendiri mengerincing. Katanya matanya sendiri, kita tuh apa ini kok yang begini dikasih ke saya gitu lah ya. Jadi posisikan ketika kita mau memberi itu diri kita anggap saya yang diberi, jangan saya yang memberi. Kalau saya diberi dengan A ini senang, maka berikan A itu kepada orang lain, gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu berikutnya. Ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena ini dosa besar yang banyak dilanggar kaum muslimin. Dosa besar yang banyak dilanggar kaum muslimin. Imma bisa jadi umat Islam tidak tahu karena bodoh, artinya tidak tahu kalau itu dosa besar. Imma bisa jadi kaum muslimin itu tahu tapi tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, itu ya. Atau yang ketiga, ini yang paling rusak, kalau dia mengingkari dan menolak, ya, karena ini yang lebih bahaya lagi. Apa itu dosa besarnya? Atau apa itu ayatnya? Ayat tentang an-nahyu wa tahdhiru minar riba wal hasu ala indharil mu'sir. Ayat tentang larangan dan ancaman berbuat riba.
larangan dan ancaman berbuat riba. Dan al-hassu ala indharil mu'sir, anjuran kepada kita agar memberikan keringanan tempo bagi orang yang sedang kesulitan membayar hutang, ya. Jadi ini ayat tentang apa? Anjuran larangan dan ancaman dari berbuat riba dan anjuran memberikan tempo, ya. Dan ini termasuk ibu-ibu semua, bapak semua, kalau kita belajar ulumul Quran, ya, ilmu tentang Al-Quran seperti yang ditulis oleh Az-Zarkashi misalkan, atau Al-Itqan misalkan, atau Manaqattan misalkan. Ini kitab-kitab yang dipelajari nih di pondok-pondok pesantren. Itu nanti kita akan tahu bahasan tentang akhiru ayatin nazalat minal Quran. Ayat apa sih yang terakhir kali turun di Al-Quran itu? Kalau kita di sekolah-sekolah SD itu dulu kan belajar, ayat terakhir yang turun di Al-Quran itu Al-Ma'idah ayat ketiga. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, itu kan ya, wa atmamtu alaikum nikmati. Padahal sebenarnya ya pendapat itu benar, cuma perlu dirinci. Kenapa perlu dirinci? Karena itu kan turunnya di waktu Haji Wada'. Nah, di Haji Wada' itu banyak lagi ayat-ayat yang juga turun. Termasuk nanti kata para ulama, termasuk As-Suyuti katakan, Az-Zarkashi katakan, termasuk Manaqattan katakan, ya gitu, bahwa ayat yang terakhir turun itu sebenarnya bukan Al-Maidah ayat 6, tapi nanti di surah Al-Baqarah. Setelah ini nanti di ayat 280 berapa itu ya, yang Allah katakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, 283 282, ya, itu yang terakhir itu. Karena setelah ayat itu turun, Nabi Muhammad meninggal beberapa hari kemudian. Kalau al-yauma akmaltu lakum itu kan di Haji Wada', Nabi Muhammad masih hidup sekitar 3 bulan. Karena Haji Wada' itu kan bulan Zulhijjah, Nabi meninggal bulan Rabiul Awal. Jadi masih ada Zulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti kalau begitu al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan, itu apa? Ayat hukum. Ayat hukum yang terakhir turun. Nah, benar itu. Ayat hukum yang terakhir apa? Turun. Baik, sekarang kita masuk. Dan ini termasuk ayat yang terakhir turun karena juga berturun ketika Haji Wada'. Jadi ini 11-12 barengan gitu. Sama-sama. Surah Al-Baqarah ayat 278. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan yang tersisa dari riba. Tinggalkan yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, seandainya kalian betul-betul orang yang beriman. Ya, maksudnya yang tersisa dari riba itu apa? Ini dulu ceritanya ada orang yang menghutangi. Di ayat berikutnya saja. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Seandainya kalian tidak berhenti dari riba, fa'dhanu, umumkan, azankan. Azan itu artinya beritahukan, umumkan. Biharbin minallahi wa rasulih, perang dari Allah dan Rasulnya untuk orang yang hidup dengan riba. Wa in tubtum, tapi kalau kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian ambillah modal pokoknya. Ru'usul amwal itu ambil modal pokoknya, gitu ya. La tazlimun, kalau begitu kamu tidak zolim, wala tuzlamun, dan tidak dizolimi. Dia orang tidak zolim kalau ambil modal pokoknya, gitu ya. Itu yang dimaksud tinggalkan sisanya. Kan kadang begini, ini saya punya uang, saya pinjamkan 10 juta. Dan orang yang sudah minjam ke saya itu sudah kembalikan, tinggal ngitung bunganya saja ini. Nah gitu maksudnya. Maka kata Al-Quran, dah yang sisanya itu kamu lepaskan.
Ambil saja pokok, modal pokokmu itu, karena itu yang halal untuk dirimu. Itu maksudnya. Wa in kana dzu usratin, dan seandainya orang yang berhutang padamu itu dalam keadaan kesulitan, fanadhiratun, maka berikanlah tempo. Nadhira itu dari kata intadhara, artinya nunggu, kasih tunggu, kasih tempo. Ila maisarah, sampai dia mendapatkan kemudahan. Ini maisarah itu artinya mudah. Hanya kalau ada perempuan namanya maisarah, insya Allah mudah. Mudah ya, dinegonya maisarah. Ya. Kalau ada orang yang kesusahan, kasih tempo sampai dia mendapatkan kemudahan. Wa antasaddaqu, tapi kalau kamu ikhlaskan, dalam arti hutang itu dianggap lunas, sedekah, khairul lakum, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, seandainya kalian tahu apa janji yang Allah sudah berikan nanti di akhirat untuk orang yang memberikan apa? Tempo tadi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini ayat ringkas tapi padat maknanya. Ini termasuk Bapak Ibu ayat yang terakhir kali turun, karena Nabi langsung berkhutbah di waktu Nabi sedang haji wada, yaitu larangan riba secara mutlak, nggak boleh lagi ada. Karena dulu orang masih praktek ribawi, termasuk yang menerapkan ribawi itu di Mekah dan di Madinah adalah paman Nabi Muhammad sendiri, namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Maka sampai di zaman itu dikenal dengan nama riba Abbas. Orang dulu nyebutnya apa? Riba Abbas. Kenapa Abbas? Abbas siapa? Abbas itu pamannya Nabi Muhammad. Masuk Islam? Iya, masuk Islam. Karena beliau ini modalnya banyak, uangnya banyak, kaya raya, terus punya banyak jualan dagangan. Itu orang-orang dibantu sama Abbas untuk dagangkan, jualkan barang-barangnya. Ya. Nah, ambil dulu, nanti kalau sudah dijual laku tinggal bawa pulang, untungnya dibagi. Kalau ternyata sesuai dengan temponya kok enggak juga bisa kembalikan, baru ada penambahan. Tapi kalau enggak apa, tapi kalau sesuai dengan akad enggak ada penambahan. Jadi Abbas dulu perlakukan kalau sesuai dengan waktu tidak perlu ada tambahan. Tuh hebatnya tuh. Itu dulu zaman jahiliyah Pak. Ngutang kalau tepat waktu nggak perlu ada tambahan. Itu zaman jahiliyah loh. Kalau sekarang nih katanya zaman Islam, tapi tepat waktu pun ada tambahan. Mbak ngutang bayarnya cepet-cepet malah kena apa namanya tuh Pak? Penalti. Kacau sekarang ini. Kita ngutang bayar cepat kena penalti, tepat waktu kena bunga, lambat kena denda. Jadi serba salah kita ngutang. Mau ngutang repot, serba salah. Ada orang berharap, oh saya utang, udahlah mau tak bayar cepat saja, biar nggak pusing-pusing. Malah katanya, oh nggak bisa Pak. Apa kalau bayar cepat-cepat kena penalti lagi. Orang harusnya kan kalau ngutang dibayar cepat, seneng nggak antum Pak? Seneng lah. Malah kita malah kena penalti. Ini kan kacaunya. Makanya konsep prinsip ini betul-betul rusak. Di sini dikatakan riba itu rusak. Rusak dari tiga sisi. Dororuhu min nahiyatin nafsiyah, dororuhu min nahiyatil ijtimaiyah, dororuhu min nahiyatil iqtisadiyah. Jadi riba itu untuk pribadi rusak, untuk sosial masyarakat rusak, untuk mengatur ekonomi negeri juga rusak. Ya, kalau pakai sistem ribawi. Makanya ini kajiannya ini enak nggak enak, seneng nggak seneng, wis pokoknya tak sampaikan saja. Kenapa? Karena saya ulang lagi Bapak Ibu bahwa dosa besar yang hari ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin itu salah satunya adalah riba. Anak orang tadi berangkat mungkin tidak tahu, mungkin tahu tapi nggak tahu mau ngapain lagi,
atau yang ketiga tadi menentang sama sekali. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya begini, dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna abwabar riba isnan wa sab'una huban wa inna arbar riba istitalatul rajul fi irdi akhihi. Kalau di dalam riwayat wa sab'una hubban adnahu kalladhi ya'ti ummahu fil Islam. Na'udzubillah ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Tabrani. Sungguhnya pintu riba itu ada 72. Riba yang paling rendah itu seperti anak menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Itu ngerikannya. Ya. Jadi zina saja itu sudah besar, apalagi yang dizinahi ibu kandungnya sendiri. Sampai para ulama itu, Bapak Ibu, saking takutnya dengan riba, saya bacakan di sini. Ini kata Al Hasan Al Basri. Al Hasan Al Basri ini muridnya para sahabat Nabi radhiyallahu an. Al Hasan Al Basri mengatakan, "Idza kana laka 'ala rajulin dainun." Kalau kamu punya apabila ada orang yang hutang kepadamu. Idza kana laka 'ala rajulin dainun. Apabila ada orang yang berhutang kepadamu. Fama akalta fi baitihi fahuwa suhtun. Maka kalau kamu makan di rumah orang yang hutang kepadamu, makanan yang kau makan itu pun riba. Nah tuh coba, ngeri banget tuh Pak. Ya, kadang kita ini kan nggak sadar kadang kan. Itu ya. Oh ya mampir sini ya, padahal ini yang di rumah ini ada hutang sama kita. Sampai sekarang belum dibayar-bayar. Dulu hutang untuk apa? Katanya hutang untuk beli beras. Udah begitu kita malah mampir ke rumahnya makan. Bayangkan coba tuh Pak. Kenapa kok jadi seperti riba? Karena bonusnya itu makan di rumah dia. Padahal kita nggak pernah katakan itu sebagai bonus tambahan. Tuh coba, saking takutnya dulu para ulama. Ya, jadi kalau ada orang hutang, misalkan saya hutang ke Pak Darmawan. Terus untuk apa hutang? Ya saya hutang untuk anak sekolah lah, untuk apalah gitu ya. Hutanglah 2 juta. Terus tiba-tiba kemudian Pak Darmawan mampir ke rumah saya kasih makan. Padahal saya niatnya bukan untuk ini sebagai bentuk terima kasih karena sudah ngutangi. Enggak. Betul-betul murni saya ingin memuliakan tamu. Betul-betul murni saya ingin muliakan tamu. Tapi Pak Darmawan khawatir begini. Duh ya Allah, saya ini kan pernah ngutangi. Dan saya takut malah yang dikasih makan ini karena bagian dari balas budi saya sudah ngutangi dia. Jadi seolah-olah dia itu terhutang budi, maka dikasihlah tambahan bonus sebelum bayar hutang. Kasih makan. Itulah riba, kata Hasan Al Basri. Sampai seperti itu. Jadi riba itu nggak hanya bentuknya duit sama duit. Sama seperti orang begini jamaah sekalian. Saya kasih kamu hutang, tapi traktir bakso ya. Gitu. Oke, tak kasih hutangan, tapi traktir bakso. Maka bakso yang ditraktir tadi itu riba untuknya. Haram. Nggak boleh dimakan, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi bersabda, kullu qardin jarra lahu naf'an fahuwa riba. Ini hadis Nabi. Kullu qardin jarra lahu naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman dari hutang pinjaman itu, kok orang yang meminjami mengambil sisi manfaat darinya, maka sisi manfaat itu jadi riba. Oh, sampai setakut itu Nabi mengingatkan kita. Ya, ini tentang bahayanya riba. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai Imam Hanafi, ini Imam Hanafi nih. Walihadza ruya al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala yauman. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah itu Imam Hanafi, pemuka mazhab Hanafi, yauman suatu hari jalisan fi syamsi. Suatu hari beliau sedang duduk, terus ada matahari panas-panas.
inda babi insan, di pintu rumah seseorang. Faqila lahu, maka kemudian dikatakan kepada Imam Hanafi, lau tahawalta ila dhilli, daripada Anda berpanas-panasan di situ wahai Imam Hanafi, mendingan Anda ke sini berteduh. Kata orang itu. Maka Imam Hanafi menjawab, inna sahiba hadhihi dar madinun li. Yang punya rumah ini dia berhutang sama saya. Ya, fi darihim, di rumah inilah dia ngutang. Fa akhsha an astadhilla bi jidarihi khasyatan an yakuna dzalika manfaatun lidaini. Maka saya takut kalau harus berteduh ke rumah itu, teduhnya saya ke rumah itu mengambil sisi manfaat dari hutang yang saya pinjami. Maka itu riba, maka nggak mau dia berpanas-panas di coba bayangkan. Ini Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi wajar lah, karena waroknya luar biasa Bapak Ibu. Jadi Imam Hanafi itu saking takutnya dengan harta yang haram, Imam Hanafi itu sampai menginfakkan semua keuntungan dari jual beli kain. Padahal waktu itu kain itu harganya mahal sekali. Di antara imam 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu kan yang paling kaya itu Imam Hanafi, paling kaya. Yang paling miskin Syafi'i. Syafi'i paling miskin. Ya. Sudah paling miskin, umurnya paling pendek, itu Imam Syafi'i. Jadi sudah paling miskin, umurnya paling pendek, Imam Syafi'i. Nah, Imam Hanafi itu paling kaya. Imam Hanafi pernah, ya, kain-kainnya, karena dulu jualan yang paling cepat kaya itu jualan kain kalau dulu. Kalau sekarang malah nggak laku Pak, kalah sama online. Ya, makanya pedagang kain itu, ya Allah, sedih-sedih banyak cerita ke saya. Pedagang-pedagang bambu kuning itu ya, teluh itu ya, aduh. Saya kalau pengajian itu gimana sekarang dagangan? Aduh, tatat sepi. Ya, dulu itu penuh ruko-rukonya, kedai-kedainya. Sekarang yang lewat saja nggak ada, sepi. Nah, Imam Abu Hanifah kemudian kain-kainnya itu dijualkan, bantu jual temannya mau ke Mesir. Saya lupa nama temannya ya. Hanifah kan ada di Irak, di Kufah, dibawa mau jualan ke Mesir. Dan semua kain-kainnya itu sudah ditata rapi. Harga kainnya itu mahal, dinaran-dinaran. Karena dulu kain itu benda yang sangat mahal. Karena untuk bikin satu kain Bapak Ibu itu butuh waktu minimal 3 bulan. Satu kain untuk jadi bahan dasar pakaian-pakaian kita itu minimal butuh waktu berapa? 3 bulan. Jadi 3 bulan itu otomatis dia tidak ada penghasilan apa-apa. Itu kenapa ketika kain laku harganya harus bisa cukup untuk paling tidak makan, ya nggak 3 bulan kan, untuk bangkrut dong dia. Ya berarti paling tidak minimal 2 kali lipatnya, 5 atau 6 bulan. Makanya dulu salah satunya Imam Atta bin Abi Robah itu, beliau biasanya untuk makan 1 tahun karena kebutuhan dia sederhana. Beliau biasanya untuk makan 1 tahun itu kerja dulu bikin kain 3 bulan, sisanya yang waktu 7 bulan itu atau berapa? 9 bulan itu digunakan untuk nuntut ilmu. Ya dia cukup dapat 1 kain, jual, cukup untuk dia hidup. Nanti kan 3 bulan itu untuk 1 tahun dia. Saking sederhananya. Jadi dulu tuh laku 1 kain bisa untuk hidup 1 tahun. Nah sekarang ini Masya Allah kita ini bersyukur betul. Ya, kain-kain banyak, baju-baju banyak. Karena dulu kain itu harganya mahal sekali. Nah, kita balik lagi. Jadi Abu Hanifah sudah pesankan ke temannya tadi, ini baju harganya sekian, ini kain harganya sekian. Bukan baju ya, kain ya. Kain ini harganya sekian karena ditenun pakai manual, pakai tangan ditenunnya. Nah, salah satu kain ini ada yang cacat, yang ini harganya separuh saja. Ada yang cacat dihargai berapa? Separuh. Ya siap, dibawalah oleh temannya Bu Hanifah ke Mesir dijual sampai laku semua. Temannya sudah dapat untung, ya kan, dari penjualan tadi. Tapi sampai di Kufah
Abu Hanifah kan sudah berpesan, yang penghasilan dari kain yang buruk tadi itu, yang ada apkiran tadi itu, penghasilannya dipisahkan. Ternyata sama temennya lupa. Waktu dia jual, dia nggak nyebutkan apa? Aibnya, kekurangannya, di harganya semua sama dan dikumpulkan semua uangnya. Harusnya kalau saya yang jadi Imam Abu Hanifah, saya katakan ya udah yang seharga satu kain saya sisihkan saja, saya sedekahkan. Aman kan berarti? Tapi Imam Abu Hanifah takut uangnya kecampur-campur, nggak jelas yang mana ini duit dari kain itu, maka semua keuntungannya disedekahkan untuk Allah. Itu Imam Hanifah. Kalau kita kan beda lagi. Bapak, duitnya udah kecampur-campur Pak, saya nggak tahu yang mana tadi yang, nggak apa-apa lah, insya Allah Allah maha pengampun lagi maha pemaaf. Selesai. Orang kita ini husnudonnya tinggi banget sama Allah. Ya, tinggi banget, sangat tingginya sampai menyepelekan yang begini. Imam Hanafi tidak takut. Makanya wajar kalau di sini ada kisah Imam Hanafi disuruh tawarkan mampir ke rumah berteduh saja. Di situ kan panas, wahai Imam. Katanya, "Ndak, inna sahiba hadhihi dar madinun li fidari." Karena yang punya rumah ini hutang sama saya. Di rumah inilah dia hutang. Kalau saya berteduh di situ, akhsha an astadhilla bi jidarihi khasyatan an yakuna dzalika manfaatun lidain. Saya takut kalau saya berteduh di situ malah terhitung kepada hadis Nabi, siapa yang memberikan hutangan dan mengambil manfaat dari proses hutang itu, manfaat yang dia ambil adalah riba. Ya Allah, tuh coba lihat, fa'akunu qad waqa'tu fir riba, maka aku takut jatuh pada riba. Ngeri ya Pak ya. Kalau sekarang malah kita ini, mohon maaf, kebanyakan justru ya memanfaatkan situasi. Mumpung dia punya hutang sama kita, wos habisi semua pokoknya. Ya, mumpung dia hutang sama saya, di rumahnya halamannya lagi buah rambutan. Nggak mungkin dia nolak saya minta. Dia punya hutang. Woi, boleh juga rambutan ini, mantap, binjai lagi punya. Oh iya Pak. Ya, beli di pinggir jalan 40.000 1 kilo kan gitu. Minta ya. Kan nggak mungkin dia bilang enggak, dia punya hutang. Oh ya silakanlah Pak. Padahal dalam rumahnya istrinya bilang, kemarin kami mau ngambil, kata ayah nanti dulu. Ini orang datang mau ngambil malah diminta kasih katanya. Sudah minta pun pakai kresek yang gede. Bangkrut ya Pak. Allahu Akbar. Memanfaatkan situasi. Manfaatkan situasi. Coba bayangkan. Kalau dia faham, ngaji dia malam ini di Miftahul Iman, besok lagi ndak ada lagi dia minta rambutan binjai itu Pak. Pindah ke Alpukat ya. ada Pak. Saking takutnya, saking khawatirnya. Makanya saya sering ditanya ibu-ibu, apa hukum arisan? Arisan itu asasnya apa? Tolong menolong, utang piutang. Tolong menolong dong. Enggak, utang piutang. Tolong menolong katanya. Kata siapa tolong menolong? Orang kalau sudah dapat terus dia pergi boleh enggak? Oh enggak boleh dong. Dia sudah dapat 40 emak-emak ikut arisan, 10 orang ikut arisan, masing-masing sejuta, dapatlah 10 juta. Terus dia dapat keluar nomornya, namanya. Alhamdulillah Ibu, saya dapat ini ya. Alhamdulillah karena saya sudah dapat, saya minta izin keluar dari grup. Kira-kira gimana itu? Wah, keroyok sama emak-emak semua. Loh, katanya tolong menolong. Ya, tolong menolong tapi hutang piutang. Nah, kan hutang piutang. Yang jelas hutang piutang. Maka kalau hutang piutang, sebagaimana dia berhutang, seperti itulah dia kembalikan. Jangan ada lebih. Kalau ada lebih, maka kelebihannya nanti bisa disebut riba. Karena seolah-olah ada hukum berlaku. Siapa yang narik arisan, dia mesti melayani makan. Kan gitu kan? Jadi akhirnya dia tidak dapat nggak dapat dari modal baliknya dia, karena dia harus bayarkan lebih sisanya. Terus gimana caranya?
arisan tetap arisan, karena dalam arisan itu ada kebaikan. Silakan. Tetapi jatah untuk makan dipisahkan, jangan diambil dari arisan itu. Oh ini ada arisannya 1 bulan taruh 500.000. Oh ini untuk jatah makannya, jadi nanti siapapun yang mengambil arisan ada makan-makan. Berapa permakan orang-orang? Permakan orang-orang misalkan sudah 50.000, 50.000. Selesai. Jadi semua dapat, sama-sama mengambil manfaat, sama-sama diuntungkan, sama-sama dibantu. Itulah kalau asasnya saling tolong menolong. Ini makannya 50. Dia untuk makanan semuanya jelas, arisannya dapat, nah jelas, selesai. Ya, gitu. Oh, ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Bagian tulis menulis, nanti ada honornya. Enggak apa-apa ada honornya, sesuai dengan kesepakatan. Karena seorang muslim itu diikat dengan akadnya. Al-muslimuna ala syurutihim ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Sesuaikan apa akadnya. Jangan nggak pakai akad. Kalau nggak pakai akad nanti rancu. Berapa kau kasih sekretaris? Kemarin aku segini. Loh, aku segini? Aku segini. Beda-beda kan? Tapi coba kalau udah sepakat. Sepakat berapa sekretaris? Oh, sekretaris setiap tarikan dia dapat uang capek, uang nulisnya, uang tintanya, uang ngingetin emak-emak untuk arisan. Berapa dapatnya? Setiap tarikan per bulan dia dapat 100.000. Alhamdulillah, selesai. Jelas, semua berarti jelas dapatnya. Ya, 50.000, jelas semua. Jadi makannya jelas, honor untuk sekretarisnya jelas dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini tadi saya ngelompat ini Pak dari kitabnya. Riba itu ada dua. Riba itu ada dua. Satu namanya riba fadl. Riba penambahan. Perlipat gandaan. Perlipat gandaan. Ini yang paling banyak terjadi ya di tengah masyarakat. Perlipat gandaan. Namanya riba fadl. Contoh Bilal bin Rabah datang ke Nabi SAW sambil membawa anggur yang bagus. Terus ditawarkan ke Nabi SAW, ini anggur yang bagus. Terus Nabi tanya sama Bilal, min aina laka li'inab? Dari mana anggur bagus yang kamu punya ini? Wahai Bilal, oh maaf, bukan anggur ya, kurma. Dari mana kurma bagus yang kau miliki ini Bilal? Kata Bilal, aku sudah menukarkan kurmaku yang kurang bagus dengan kurma ini ya Rasulullah untuk diberikan ke Anda. Karena Bilal ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah. Tapi kebetulan kurmanya Bilal kualitasnya jelek. Maka sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an rasanya nggak enak hati. Masa ngasih Nabi Muhammad kurmanya yang nggak bagus-bagus kan gitu kan? Oh, enggak. Kalau kasih ustadz itu kurmanya yang bagus, itu Pak. Jangan kasih yang lengket susah itu, jangan. Iya, ngasih kurban itu dagingnya, tulang-tulangnya, jangan gede-gede amat tulangnya, susah. Ustaz kasih tulangnya segede-gede ini. Allahu Akbar. Gimana ini caranya ini? Ya. Nah, ya. Artinya, nah insya Allah ini bukan ria. Insya Allah saya setiap tahun itu kurban. Selagi Allah kasihkan rezeki, insya Allah saya kurban. Itu. Tapi masjid-masjid yang ngasih ke saya daging kurban itu saya terima sebagai bentuk bahwa oh berarti masjid itu peduli sama ustadznya gitu loh Pak. Biarpun nanti insya Allah apa yang ibu bapak kasih itu kita bagi-bagi lagi. Tapi itu bentuk kepedulian. Makanya ada masjid tuh yang saya sindir. Hampir 10 tahun saya taklim. Kurban di situ belasan ekor. Nggak pernah datang ke rumah itu kurban itu. Saya sindir itu Pak. Beda sama Miftahul Iman. Wah. Beda Miftahul Iman tuh. Miftahul Iman ini selalu ada pokoknya. Ya. Nah, mantap itu. Tahun ini wallahu alam ini ya.
Saya sampai bilang, betul itu Pak, saya bilang gitu. Bukan masalah mengharap enggak, tapi saya kenapa? Peduli enggak sih itu kan gitu. Ya peduli enggak sih? Sampai ada masjid di sini, Masya Allah. Setiap tahun itu minimal memberi kami 20 sampai 30 kupon. Iya betul. Ya biarpun nanti dari situ kita bagi-bagi lagi ke masyarakat. Tapi setidaknya ya saya haji kemarin enggak ada di rumah. Gitu ya. Haji kemarin enggak ada di rumah. Terus saya tanya sama istri saya, ada dapat kupon? Ada nih Bi, dari mana? Masjid itu. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti enggak ada di Lampung pun tetap diberi. Berarti masjid ini peduli. Maka saya bilang sama istri, ya udah Umi nanti minta tolong jemput itu kurbannya, bagi-bagikan lagi. Tuh coba. Berarti mereka masih peduli. Itu maksudnya. Jadi ada kepeduliannya itu tadi. Ya, Miftahul Iman nggak perlu disendiri begini, tiap tahun ngasih dah. Tiap tahun ngasih, mantap deh Pak Darmawannya. Insya Allah. Tambah bakso Sony pada Pak Darmawan. Jadi Bilal bin Rabah kasih kurmanya yang bagus, tapi nggak punya kurmanya yang jelek-jelek. Maka ditukarlah sama Bilal bin Rabah radhiyallahu an 2 kilo atau 2 gantang, pakai namanya gantang, 2 sa'. 2 gantang kurma yang buruk diganti dengan 1 gantang kurma yang bagus. Baru yang bagus itu diambil sama Bilal, diberikan hadiah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, tidak boleh seperti itu Bilal. Apa yang kamu lakukan itu salah satu pintu riba. Itu riba. Kalau kita kan seringnya begitu kan. Yang namanya ndak bagus kualitas ya pasti harus dikasih 2 kali lipat. Itu namanya riba. Sama seperti kita tukar beras gakin ditukar dengan beras premium misalkan. Beras gakin harganya 1 kilo misalkan 7.000. Beras premium 1 kilo 14.000. Otomatis orang tidak mau tukar sekilo gakin sekilo premium, nggak mau dia. Kalau mau kamu 2 kilo saya 1 kilo. Itulah konsep riba yang ada di zaman Nabi dulu begitu. Hari ini ada nggak yang tukar-tukaran begitu tuh? Karena banyak nggak tahu. Ya, makanya saya tadi katakan riba ini dosa besar, tapi banyak dilanggar kaum muslimin. Salah satu faktornya ketidaktahuan, al-jahlu an hukmi riba. Jadi jahil dari hukum riba. Ya, terus gimana caranya? Saya kan pengen juga makan beras premium. Masa saya makan beras gakin terus gitu ya. Gitu. Bukan beras gakin itu kan rasanya tawar tuh Pak. Nggak enak gitu ya, karena saya ngerasakan juga bertahun-tahun saya ngerasakan beras gakin itu. Jadi dulu saya tinggal di Kepulauan Riau itu termasuk gakin keluarga miskin. Setiap 3 bulan sekali kami ngantri di kantor desa itu dapat beras itu. Wah, kalau dimakan itu rasanya apa? Tawar, rasanya tawar. Jadi saya bisa cerita rasanya beras gakin itu kayak apa itu tahu. Oh beginilah rasanya, ya gitu. Nah, kan pingin juga kita ngerasakan beras yang kalau kita makan tuh ada manis-manisnya, kayak le minerali gitu loh. Ya, kali ini aqua ya. Sudah dihilangkan lagi. Ya, sudah dihilangkan karena YouTube-nya sudah punya iklan sekarang ini. Nggak bayarnya, nggak bayar ini ya. Sekarang nanti kalau mau ini, bapak-bapak punya produk apa taruh di sini Pak. Ya, di YouTube-nya sudah ada iklannya ini. Jadi gimana caranya? Rasulullah berikan cara sebenarnya. Jadi tinggal kita agak repot sedikit. Gak apa-apa repot sedikit, tapi halal. Yaitu kurma yang buruk tadi, kualitas nomor 2 tadi, dijual dulu. Dijual. Kan si fulan ini punya kurma yang bagus. Ya, sahabat ini punya kurma yang kurang bagus, jual dulu saja. Berapa harganya? Oh harganya 10.000 misalkan. 2 kilo berarti 20.000. Sudah, nih 20.000 saya jual kurma saya yang kurang bagus. Maka uang 20.000-nya diambil. Setelah 20.000 diambil, saya beli kurma bapak ini
yang harganya juga 20.000. Tinggal muter-muter saja, tapi ada pemisahnya. Apa pemisahnya tuh? Uang. Pemisahnya tuh uang supaya tidak jadi hukumnya riba. Namanya riba al-fadl. Ya, riba penambahan jumlahnya. Tinggal begitu saja jamaah sekalian. Emang agak repot sedikit, tidak apa-apa. Saya punya beras, kakin, ya 10 kilo. Saya mau tukar beras Bapak yang premium, dapat 5 kilo. Tidak apa-apa. Hargai dulu beras saya. Sekilo 14.000. Terus jadinya berapa? 140.000. Saya ambil uang 140.000. Pak, saya beli beras Bapak di warung yang sama. Nah ini kata tukang berasnya, lah kok repot amat Thomas. Nggak apa-apa repot, yang penting halal, nggak jadi dosa. Karena kadang kita ini nggak mau repot Pak. Padahal sedikit itu bisa merubah status suatu hukum, sedikit saja. Ya bisa merubah status suatu hukum. Itu ya jamaah sekalian ya. Makanya yang jualan beras awas hati-hati. Harus paham syariat. Karena beras ini termasuk juga makanan pokok yang bagian dari ribawi kata mazhab Syafi'i. Meskipun di zaman Nabi item ribawi itu kan 6. Apa itu item ribawi? 1 kurma, 2 anggur, 3 garam, 4 gandum, 5 jemawut. Jemawut itu juawut atau jemawut itu Pak? Syair juawut ya, 6 emas, 7 fiddah. 7 ya, 7. Emas sama perak, emas perak. Nih item ribawinya. Emas, perak, terus gandum, kurma, anggur, kemudian garam sama juawut tadi. Ibu Bapak tahu juawut Pak? Ada, pokoknya juawut lah pokoknya. Ya, juawut lah. Itu ya. Nah, tapi nanti dalam mazhab Syafi'i ya itu disebutkan nggak hanya 7 tapi meluas. Meluas apa? Disebut gandum karena itu adalah makanan pokok. Maka di Indonesia nggak ada orang pakai gandum. Mana ada pakai gandum? Nggak ada. Bagi di Indonesia apa berlakunya? Beras. Berarti gandum berubah jadi beras. Gitu loh maksudnya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Intinya hati-hati. Nah, yang kedua, riba itu namanya nasi'ah. Nasi'ah itu apa? Takhir, riba takhir. Ya, takjil. Takjil, nasi'ah itu artinya takjil, bukan takjil ya, takjil, penundaan. Kenapa penundaan? Karena seseorang bertransaksi dengan benda-benda ribawi tadi, tapi salah satunya tidak ada di tempat. Salah satunya tidak ada di tempat. Pembayarannya ditunda atau pembeliannya tertunda. Itu pun jadi riba. Itu pun jadi apa? Jadi riba. Itu ngerinya tuh jamaah sekalian. Contoh, saya mau beli emas. Saya mau beli emas. Terus saya pesan emasnya. Ya, siapa? Sudah ditransfer Pak? Sudah. Iya. Nanti emasnya datang 2 hari lagi ya Pak ya. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini jadi riba. Kenapa? Karena emas item ribawi. Emas item ribawi. Jadi emas itu harus belinya yadan biyadin. Harus tunai. Emas itu harus beli apa? Tunai. Tidak boleh emas itu ditimpu. Apalagi wong ini tunai tapi bendanya nggak ada saja jadi riba dia. Jadi riba. Ya, nah kadang tukang emas itu nggak belajar fikih ini. Ya, kadang tukang emas tidak belajar fikih ini. Dia yang penting jualan emas saja. Ya, coba tanya pedagang-pedagang emas itu sudah selesai belum? Ya, fikih syariat, fikih jual beli. Kadang malah tidak belajar. Makanya Umar bin Khattab dulu membuat keputusan tidak boleh ada pedagang yang dagang di pasar kecuali dia sudah punya sertifikat lulus belajar fikih jual beli. Belajar dulu. Kalau sudah lulus, kamu silakan ke pasar. Dulu begitu seleksinya pedagang pasar di zaman Umar bin Khattab. Kalau sekarang kan enggak Pak. Yang penting dia bisa jualan selesai.
Akhirnya banyak transaksi dagang kadangkala tidak memperhatikan sisi syariat. Mulai dari menipu ketika dagang, dusta ketika berdagang berjualan, kan itu kan ya, ribawi, zolim, dan macam-macam. Kenapa banyak pedagang-pedagang yang zolim, menipu, bohong, dusta, khianat, riba, dan sebagainya? Jawabannya karena berangkat dari para pedagang tidak faham dan tidak belajar hukum fikih jual beli dalam Islam. Itu poinnya jemaah sekalian. Itu ya Bapak Ibu ya. Terakhir saya sampaikan ayat ini, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah nanti dibangkitkan di hari kiamat kecuali dia sempoyongan seperti mabuk. Maksudnya, satu, kata Ibnu Abbas, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan. Orang yang makan riba itu nanti di hari kiamat bangkit dalam keadaan gila, stres, ya, nah, sadar. Yang lain pada sadar, dia stres sendiri karena jadi rentenir, ya. Jadi apa? Rentenir. Karena sekarang kan itu. Karena sekarang orang nggak mau disebut rentenir, Pak, nggak mau, ya. Maunya pokoknya koperasi. Koperasi di mana, Pak? Saya tanya tuh, koperasi di mana, Pak? Koperasi itu, Pak, Mekar. Koperasi Mekar, apa tuh koperasi Mekar? Ngasih pinjem-pinjeman. Oh, itu rentenir, Bapak ini. Iya, itu ketemu sama saya itu, saya bilang, oh rentenir itu, diam deh. Ya, karena orang banyak beranakkan uang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya. Awas, hati-hati ya Bapak Ibu. Riba itu merusak masyarakat, merusak rumah tangga, merusak keluarga. Di tempat saya sekarang sedang ada problem, banyak rumah tangga itu ribut gara-gara bank pelecet ini, Pak. Di tempat saya, demi Allah, pulang saya. Sampai teman saya saja jual rumah itu. Karena istrinya utangnya nggak lunas-lunas. Jual rumah. Kasihan saya. Sudah suaminya supir, jual rumah, istrinya ngutang-ngutang nggak jelas. Ya, itu kenyataan tuh. Karena teman sekolah saya itu. Ya, sampai sekarang itu. Jadi di Sukarami daerah sana itu banyak. Kalau Gunung Sulah saya kata dengar-dengar aman di sini, nggak ada katanya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.